Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas kisah yang penuh hikmah yang berkenaan dengan menolong kucing diampuni dosanya. Dikisahkan setelah Asyibli wafat, pernah dalam suatu impian ditanyai tentang keadaan nasib dirinya. Beliau Asyibli menjelaskan dan mengatakan, Allah menanyai aku dengan firman-Nya, wahai Abu Bakar, ini adalah nama asli Asyibli, mengapa aku mengampunimu? Aku pun menjawab, dengan amal solehku. Allah berfirman, bukan. Lalu aku berkata, dengan keikhlasan ibadahku. Allah berfirman, tidak juga. Aku berkata, dengan haji, puasa, dan sholatku. Allah berfirman, juga bukan. Aku berkata, dengan kepergianku kepada orang soleh dan mencari ilmu. Allah tetap berfirman, tidak. Kemudian aku ganti bertanya, oh Tuhanku, lantas dengan apakah itu? Allah berfirman, ingatkah kamu dikala tengah berjalan menelusuri Baghdad, lalu kamu temukan seekor kucing yang tidak berdaya lantaran menggigil kedinginan. Kemudian karena kasihan kamu pungut dan kamu selamatkan di dalam kehangatan jubah tebalmu itu. Aku pun menjawab, benar Tuhan, aku ingat. Allah pun berfirman lagi, lantaran kasih sayangmu terhadap kucing itu, aku pun kasih sayang kepadamu. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa kalau kita sayang kepada binatang, terutama kepada kucing, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini masih sayang kepada binatang, apalagi kalau sayang kepada sesama manusia. Lalu siapakah Asyibli ini? Asyibli pernah diceritakan bahwa Asyibli datang kepada Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid seraya merangkulnya dan mencium kening di antara kedua matanya. Asyibli bertanya kepada Ibnu Mujahid, mengapa kamu melakukan hal itu? Ibnu Mujahid menerangkan, ketika sedang tidur, aku bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdiri menghampirimu dan mencium kening antara kedua matamu. Aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini kepada Asyibli? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku melakukan itu karena setiap dia selesai sholat fardu, dia selalu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keselamatan bagimu. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, dan hanya kepadanya aku berserah diri, dan Dialah Tuhan pemilik arsy yang agung. Surat At-Taubah
ayat 128 dan 129. Dilanjutkan dengan membaca Sallallahu alaika ya Muhammad. Semoga sholawat Allah dilimpahkan kepadamu wahai Muhammad. Selanjutnya Ibnu Mujahid menyatakan telah bertanya kepada Asy-Syibli tentang bacaan setelah sholat fardu, dan ternyata Asy-Syibli menjawab seperti dalam impian tersebut di atas. Jadi Asy-Syibli ini adalah salah seorang waliullah, salah seorang ulama besar yang mana beliau pernah dikecup keningnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.